Oke, sebelum sebelum kita memulai asistensi pada malam hari ini, marilah kita berdoa dengan sesuai kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, jadi di praktikum 5 kali ini, kalian kemarin udah dapat materi kan ya terkait regresi Poisson yang online itu. Nah, jadi di asistensi ini kita bakal bahas itu. Kurang lebih kita nanti bakal pakai R sama SPSS. Jadi ya bisa didengarkan dan kalau ada yang mau tanyain nanti bisa ditanyakan langsung. BTW ini kan baru 27 ya yang join ya. Minta tolong ya Ra, yang teman-teman lainnya yang belum hadir bisa diingetin. Dan jangan dikasih kode absen kalau nggak join. Oke, untuk yang pertama, persilakan Mario. Oke, sebelum kita mulai, kemarin kan udah belajar regresi Poisson nih sama Bu Asmi. Aku mau tahu dong, apa sih yang teman-teman dapat di pertemuan kemarin sama Bu Asmi? Coba review singkat. Asik. Mas Zaki, silakan Mas Zaki. Oke, makasih Mario. Eh, izin review. Jadi kemarin itu pertemuannya itu membahas soal regresi Poisson, yang dimana metode yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen sama variabel respon yang bentuknya itu data jumlah kejadian. Jadi data yang digunakan itu biasanya berupa kejadian yang jarang terjadi dalam suatu produk itu. Contohnya itu kayak jumlah klaim asuransi atau jumlah pasien. Terus di sama Basmi juga dijelasin kalau dasar dari regresi Poisson itu distribusi Poisson yang punya karakteristik penting kayak nilai min sama dengan varian atau equidispersion. Terus untuk menentukan parameter modelnya itu pakai MLE sama bantuan metode iterasinya. Terus selanjutnya itu ada apa pengujian, yaitu pengujiannya itu pakai uji serentak sama uji parsial. Terus selanjutnya ada cek asumsi, identifikasi asumsi seperti nggak ada multiko sama terpenuhnya equidispersion. Terus juga untuk pemilihan model terbaik itu melihatnya dari nilai AIC-nya. Sama praktiknya kemarin pakai R, tapi dijelasin juga sekilas SPSS-nya kayak gimana. Mungkin ada yang mau nambah. Terima kasih Mario. Oke, thank you Zaki. Sudah sangat komprehensif ya penjelasan kamu tadi. Teman-teman ada yang mau nambahin lagi nggak? Untuk melengkapi penjelasan Zaki tadi. Izin menambahkan, Mas, mungkin kemarin kalau nggak salah itu kalau terjadi overdispersi, itu nanti dilanjutkan pakai generalized linear model. Nanti dibandingkan nilai AIC-nya dari si generalized itu sama regresi Poisson biasa. Oke, thank you Hilmi buat penjelasannya. Ya benar ya guys, penjelasan dari Hilmi sama Zaki sudah sangat membantu kita dalam regresi Poisson ini. Jadi langsung kita mulai saja. Aku mulai dari SPSS dulu ya. Kalau buat datanya udah di-upload sih di sini sebentar. Nah, di drive boleh lah boleh ini di praktikum 5. Nah, ini dicoba dulu Bes. Nah, itu sudah tersedia data Poisson yang kita akan coba bareng-bareng.
Kalau udah aman buat diimport di SPSS, bilang aja ya. Ketik satu deh di chat kalau udah diimport. Oke, karena sudah 3.000 orang, alias 3 orang, yang reply angka satu di chat, jadi kita langsung mulai aja ya. Nah, ini dia data yang kita gunakan tadi. Ada 2 variabel X dan 1 variabel Y. Nah, untuk langkah awalnya, seperti biasa, kita harus mengetahui standar deviasi, statistika deskriptifnya dulu dari awal. Jadi dari analyze, terus deskriptif statistik, terus deskriptif. Mario, sorry, share screen-nya belum pindah ke SPSS. Oh, bentar. Nah, apakah sudah? Udah, aman. Oke. Ini dimasukin aja dua-duanya ini ya. Tapi kalau mau nggak semua, sebenarnya yang paling penting si Y-nya dulu sih. Tapi kalau mau semua dimasukin juga nggak apa. Ini yang dicentang min-nya, variance-nya minimum maksimum. Ini langsung oke aja. Nah, di sini untuk Y-nya, min-nya di 0,8 dan variance-nya 1,109. Dan di X1, X2-nya juga sama juga terlampir ya. Nah, kalau di sini dari awalnya sebenarnya kita bisa lihat juga kalau si min-nya itu lebih kecil daripada varians. Berarti kita bisa identifikasi dari awal bahwa ada gejala overdispersi di situ. Nah, tapi kita keep dulu, nanti ada uji statistik lainnya yang bisa memvalidasi itu. Selanjutnya, kita analyze lagi. Kita sekarang langkah kedua adalah mengecek multikolinearitas dari nilai VIF-nya. Dari regression, terus linear, tadi sama kayak Reclin dulu yang pertama-pertama ada Y, ada X1 dan juga X2. Untuk statistiknya, ini dicentang yang collinearity diagnostik. Nah, itu dicentang, habis itu continue aja. Buat plots-nya nggak usah, save-nya juga nggak usah. Langsung oke aja. Nah, ini dilihat di bagian yang koefisien. Di kolom paling ujung itu ada VIF-nya. Itu di iterasi pertama itu X1 sama X2-nya.
dia fifth-nya kurang dari 10 dua-duanya, dan di iterasi kedua dia fifth-nya kurang dari 10 juga. Tapi pas di iterasi pertama itu ada yang lebih dari 0,05. Otomatis kita buang dan jadilah variabel yang kita gunakan tuh yang kedua aja atau X2 aja. Nah, itu dari segi recline-nya udah dapet. Sekarang kita masuk ke Poisson-nya. Sekarang kita mau ngecek dulu apakah si Y-nya itu berdistribusi Poisson atau enggak. Nah, itu caranya dari non-parametric test, terus masuk ke legacy dialogues, terus masuk ke one sample QS atau Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini yang kita variabel yang diteskan itu adalah yang si variabel Y-nya. Terus centang yang Poisson. Nah, min-nya ini apa sih min-nya? Nilai yang tadi kita udah dapat di statistik deskriptif. Jadi kan tadi min-nya 0,8. Jadi tulis saja 0,8 gitu. Habis itu langsung oke aja. Nah, keluarlah N-par testnya atau one sample Kolmogorov-Smirnov testnya. Kita lihatnya di eh, yang paling bawah, asymptotic 2 tilde-nya. Nah, ini kan dia 0,895. Berarti p-value-nya itu lebih dari alfa kan, lebih dari Mas, 0,0. Kenapa, Maiza? izin Mas, jujur Kenapa? Kecepatan ya? Apa kenapa? hasilnya Outputnya nggak belum kelihatan Mas. kelihatan, Mar. Hah? Hasil apanya, Mi? Masih di datanya SPSS. Belum Oh, pindah ke tab baru yang output itu. kenapa ya? Nah, ini. Oke, aku ulangi lagi deh dari yang ini tadi. Tadi awalnya itu hasil statistik deskriptifnya, itu minnya 0,8, terus masuk di regressionnya, itu buat ngecek fifth-nya, kolineritasnya, multikolinearitasnya. Tadi di model pertama, yang dicoba pertama itu, dua-duanya kurang dari 10. Habis itu karena dia 0,5, lebih dari 0,05, jadi harus kita buang X1-nya. Tinggallah si X2 dengan fifth-nya juga sama, kurang dari 10. Lanjut tadi yang N-par test. Tadi untuk membuktikan si Y-nya itu berdistribusi Poisson atau enggak. Itu dari dari non-par testnya, terus legacy dialogues-nya, one sample QS, terus masukin Y-nya buat tes variable list-nya, dan dicentang Poisson dengan min yang kita udah dapat di statdesc-nya tadi yang awal. Itu langsung di oke aja. Nah, kita melihat dari yang paling bawah angkanya, itu nilainya 0,895, jadi p-value-nya itu eh, lebih dari 0,05, otomatis dia gagal tolak H0, di mana H0-nya itu data Y-nya mengikuti Poisson, H1-nya data Y-nya tadi tidak mengikuti distribusi Poisson. Oke, secara Y-nya sudah dapat, sekarang kita masuk di regresinya. Sekarang kita masuk yang regresi yang Poisson biasa dulu. Jadi sebenarnya mereka berdua ini bakal jalan sama di GLM juga. Nih, dari GLM, terus type of modelnya pilih yang Poisson log linear. Terus buat responsnya, ini Y aja. Buat predictorsnya, ini nggak dimasukin apa-apa. Jadi faktor sama covariates-nya dikosongin. Terus habis itu modelnya, ini tetap gini aja, main effects juga, estimation. Ini metodenya Fisher ya. Terus statistiknya nggak ada yang ngapain, udah gitu aja.
Habis itu oke, no effects have been specified. Ini di no, karena kalau buat Poisson biasa itu nggak ada eh, apa namanya nggak ada interaksi ataupun nggak ada yang diikutkan variabel x1 x2-nya. Jadi cuman intercept-nya aja. Eh, Sorry, ini yes. Yes yang dipilih ya, jangan yang no, yang yes. Nah, di sini dilihat bahwa si deviance-nya itu dari deviance ya, value per df-nya itu degree of freedom-nya itu 1,325. Jadi kalau misalnya si value per df-nya itu lebih dari 1, maka dia ada gejala overdispersi. Jadi cocok sama stat-des yang awal kalau min-nya itu lebih kecil daripada si variance-nya. Oke, sekarang kita lanjut yang GLM. Karena tadi kan dia ada gejala overdispersi, jadi kita lanjut ke step selanjutnya yaitu GLM atau GRP namanya, GPR, Generalized Poisson Regression. Dari analyze, terus GLM juga. Nah, ini type of modelnya sama, responnya sama, predictorsnya itu yang beda. Ini X1-nya dimasukin ke bawah, covariat, dan X2-nya juga. Tapi karena tadi di awal kan udah dibilang juga ya, kalau misalnya X1-nya itu nggak signifikan. Jadi ini prefer X1-nya itu nggak usah diikutkan aja. Kalau ini modelnya, ini X2-nya masuk ke bagian modelnya. Estimation-nya sama, statistiknya juga sama, dan setelahnya juga sama. Kita oke aja. Nah, ini buat hasilnya, deviance-nya segini, dan AIC-nya 450,646. Kalau secara modelnya, secara uji serentaknya, berarti dari sama juga kayak biner dulu ada omnibus test. Nah, dia tuh signifikan atau p-value-nya itu 0,001. Kurang dari 0,01 berarti dia kurang dari 0,05 juga. Nah, kalau dari uji serentak itu pakainya Wald test di sini itu di 0,001. Kurang dari 0,01 juga sama modelnya signifikan. Model secara keseluruhan juga signifikan. Oke, sekarang kita bandingin yang AIC-nya ya, siapa yang terbaik, siapa yang terkecil di sini. Kalau misalnya dari segi yang Poisson pertama tadi, yang nggak pakai generalize,
Coba kita ulang lagi yang Poisson biasa tadi ya. Bentar. Dari GLM, ini tadi yang Poisson log linear, terus responnya itu Y-nya, Poissonnya itu yang nggak ada apa-apa, polosan aja, nggak diikutkan variabel X-nya, modelnya sama, dan ini dia yes. Ini dia 497,952. Kalau yang GR, GPR, itu AIC-nya adalah 450,646. Berarti yang lebih kecil adalah yang GPR atau yang Generalized Poisson Regression. Itu untuk kesimpulan akhirnya. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Oke, boleh Michael. Mas, boleh tolong diulang tadi Mas yang terakhir tuh bandingin AIC itu antara apa sama apa ya Mas? Oh, bandingin AIC yang Poisson biasa sama yang Generalized Poisson Regression gitu. Jadi pilih yang paling kecil. Oh, oke Mas. Terus tadi buat bikin yang Poisson biasa sama generalis itu bedanya di mananya Mas? Bedanya kalau di sini, kalau type of modelnya kan sama, responnya sama, prediktornya nih, kalau yang generalize X1 sama X2-nya itu ikut ke covariat, kalau yang Poisson biasa itu yang kosongan. Jadi di sini tuh kosong semua. Dan di modelnya juga kosong semua. Oke, makasih Mas. Oke, thank you Michael. Yuk guys, ada yang mau ditanyain lagi nggak buat SPSS-nya? Kalau aman, coba ketik 1. Oke, ini share screen-nya kelihatan nggak ya? Kelihatan kok, Nis. Aman. Oke, karena SPSS-nya udah dijelasin sama Mario dan dianggap udah aman,
Next, regresi Poisson itu kita juga bisa nyobanya di RStudio. Jadi teman-teman silahkan dibuka RStudionya dan jangan lupa import datanya CSV ya. Kalian importnya di sini from text read R. Udah aman belum guys import datanya? Oke, jadi kalau seperti yang kalian tahu, datanya itu kan ada Y, X1 sama X2, di mana sebenarnya Y ini jumlah nasabah, terus X1-nya ini dia tingkat tabungannya, ini dia dalam bentuk kategorik. Jadi ini sebenarnya tingkatan 1, 2, 3, sampai 4 kalau nggak salah. Terus X2-nya itu jumlah tabungan. Nah, kita tuh mau lihat gimana pengaruhnya jumlah tabungan, tingkat tabungan terhadap jumlah nasabah. Terus setelah kalian import data di sini, tahapan pertamanya kalian ubah variabel X1-nya karena dia kategorik, itu kan harusnya ada tingkatannya. Kalian ubah ke dalam bentuk faktor, sintaksnya kayak gini. Biar nanti si R-nya itu nggak menangkap variabel kalian itu data yang numerik. Nah, nanti hasilnya dia bakal kayak gini. Dia ada levelsnya 1, 2, 3. Seingatku kalau yang di SPSS itu levelsnya yang paling rendah, yang paling terakhir dia bakal jadi reference-nya. Tapi kalau di R, nggak usah sih. Kalian ubah aja jadi faktor. Nah, terus next, seperti yang kalian tahu, kalau distribusi Poisson itu syaratnya berarti kan Y-nya mengikuti distribusi Poisson. Nah, sebenarnya di data ini tuh kita anggap aja kalau misal Y-nya itu udah mengikuti distribusi Poisson. Tapi nanti kalau kalian mau meregresikan suatu data, kalian tetap harus cek Y-nya itu Poisson atau enggak. Caranya, kalian panggil library-nya pakai fit this ini. Nah, terus ini jangan lupa ya, kalian panggil variabel Y-nya. Karena yang kita mau cek kan Y-nya. Terus ini family-nya dipanggil yang poise. Nah, terus pakai sintaks govstat ini untuk memunculkan nilai p-value-nya. Nah, ini kan kita lihat nilai p-value-nya tuh 0,056 sekian, which is lebih besar dari alfanya 0,05. Kalau lebih besar dari 0,05 berarti kan dia gagal tolak H0. Kalau gagal tolak H0 berarti artinya apa? Berarti artinya dia mengikuti distribusi Poisson. Jadi bisa dilanjutkan ke step selanjutnya. Aman ya? Kalau kecepatan bilang ya guys. Nah, terus selanjutnya itu kita ada cek multikolinearitas, di mana cek multikolinearitas ini kalian kalau di R itu pakai regresi linear biasa aja. Jadi ini sintaksnya reclin sama dengan ln, y, ini bentuk modelnya ya. Kan tadi kita variabel bebasnya tuh cuma x1 sama x2. Jadi ini yang dimasukin cuma x1 plus x2. Kalau misal kalian datanya nanti variabelnya misal variabel bebasnya ada 5 atau ada 3 gitu. Ya ini kalian tambahin sampai jumlah variabel bebasnya kalian. Terus ini datanya kalian entah nge-save-nya apa. Kalau aku nge-save-nya data Poisson. Nah, terus kita kalau multikolinearitas kan ngelihat nilai fifth-nya.
Nah, ini udah keluar. Nilai VIF-nya yang X2 1,06, X1, X2 1,13. Berarti kan karena nilai VIF-nya itu kurang dari 10, dianggap nggak ada multikolinearitas antar variabel. Jadi bisa lanjut ke pengujian selanjutnya. Nah, pengujian selanjutnya itu, ini sebenarnya bukan uji sih, ini kita bangun modelnya. Jadi kalian sintaksnya itu pakai GLM, terus ini modelnya, kan variabel ini Y, terus variabel bebasnya kan tadi cuma ada dua, X1 sama X2. Terus family-nya ini Poisson, karena dia masih regresi Poisson, terus datanya kalian save-nya apa, ya itu yang dimasukin. Nah, dari sini kita udah bisa lihat hasilnya. Terus selanjutnya itu sebenarnya, oh lanjut dulu deh ke uji serentak. Ini aman gak ya guys? Aku lanjut ke uji serentak ya. Mbak mau tanya, Iya, boleh-boleh. kalau misalnya nih Mbak, data kita itu setelah tadi diuji apakah dia variabel Y-nya berdistribusi Poisson atau enggak, itu ternyata tolak H0. Nah, itu tuh apakah ada trik khusus biar jadi datanya berdistribusi Poisson atau yaudah Mbak, berarti kita nggak bisa pakai itu. Kalau saya yang aku nangkap sendiri kan sebenarnya em, biasanya sih kalau nggak mengikuti distribusi Poisson itu dia ada indikasi untuk setahu sih ada indikasi untuk overdispersi. Tapi kalau misalnya dari awal si Y-nya nggak mengikuti distribusi Poisson, berarti kan otomatis nggak bisa diregresiin pakai regresi Poisson. Jadi mungkin itu bisa pakai regresi yang lain. Makasih Mbak. Biasanya, iya biasanya sih setauku data-data yang em, nggak bisa pakai regresi kosong itu overdispersi biasanya kalau kebanyakan missing datanya. Jadi nanti dicek juga ya kalau mau ngeregresiin datanya gimana. Mungkin next kita lanjut aja ya ke uji serentak. Ini hipotesis nol sama hipotesis satunya. Nah, di pengujian serentak ini kita lihat nilai deviance-nya. Jadi dari sini guys, karena ini kan kita nggak kelihatan kan nilai p-value dari modelnya seperti apa. Jadi kita lihatnya dari deviance-nya yang 207 ini. Ya, kalau dipanggil 207,657. Nah, nilai deviance-nya ini dibandingin sama apa? Nilai deviance-nya itu dibandingin sama chi-square. Kalau kalian susah lihat tabel, kalian pakai Excel aja. Wait. Ini kelihatan nggak Excel ya? Belum Mbak, masih di R. Oke, wait ya. Nah, ini aman nggak? Awan Mbak. Oke, jadi cara lihat nilai chi-square itu kalian bisa di Excel. Caranya gimana? Kalian pakai rumus ini, Chi-inf, terus 0,05 ini apa? 0,05 ini alfanya. Terus 3 ini dia derajat bebasnya. Derajat bebas itu kalian lihat dari hasil regresi Poisson kalian. Itu kan ada yang berhubungan kan, kayak X12, X13, baru X2 sendirian. Itu kan jumlahnya ada 3. Jadi kalian masukin nilai variabel bebasnya. Bukan X1 sama X2 yang dimasukin, tapi jumlah variabel bebasnya. Ini tinggal di enter, keluar nilainya 7,8 sekian ini. Nah, ini ya guys, maksudku variabel bebasnya tuh ini. X12, X13, sama X2. 3 ini kan dia variabel bebasnya. Jadi yang kalian masukin ke rumus Excel-nya itu. Bukan cuman 1 sama 2. Berarti kan tadi dia lebih besar dari 7,8
satu sekian kan. Kalau misal lebih besar, berarti dia tolak H0. Kalau dia tolak H0, berarti at least ada satu variabel yang berpengaruh terhadap Y. Terus pengujian selanjutnya itu ada uji parsial. Kalau uji parsial kalian lihatnya dari ini. Yang summary Poisson, kalian lihat aja nih nilai p-value masing-masing variabelnya. Nah, berdasarkan hasil pengujian ini, kalau kalian lihat nilai p-value-nya, yang X12 ini kan dia kurang dari 0,05. Berarti kalau kurang dari 0,5, dia tolak H0, dia berpengaruh. Tapi X13-nya ini dia lebih dari 0,05. Berarti kan harusnya dia variabelnya dieliminasi. Tapi kalau misal dalam regresi Poisson itu, kalau misal dia X12 sama X13 ini kan kayak berpengaruh satu sama lain. Nah, dia sama-sama referensinya itu kan pakai yang X1. Berarti kalau misal salah satunya ini dia harusnya dibuang, dieliminasi variabelnya, itu nggak usah. Tapi kalau misal case-nya kayak X2 ini, X2 nilainya segini kan pasti kurang dari 0,05, berarti nggak usah dieliminasi. Tapi kalau misalnya outputnya dari X2 ini nilainya lebih dari 0,05, berarti dia tetap harus dieliminasi. Pokoknya kalau misal yang ada referensinya, jadi ini kan X12, X13 ini kan saling berkaitan sama X1. Itu dia ada salah satu yang ternyata salah satunya tolak, salah satunya gagal tolak. Berarti kan salah satunya harus dieliminasi. Kalau misal kayak gitu, nggak usah dieliminasi karena dia tetap dianggap signifikan. Sampai sini paham nggak? Kalau misal kurang jelas, tanyain lagi aja nggak apa-apa. Maaf, Mbak, mungkin bisa diulangi lagi masalah yang X12 sama X13 itu. Oke, jadi X12 ini kan dia sebenarnya tolak H0. Kalau tolak H0 kan berarti nggak usah dieliminasi. Tapi X13 ini kan dia lebih besar dari 0,05. Berarti kan dia gagal tolak H0. Harusnya dieliminasi kan kalau di regresi biasa. Tapi kalau di sini karena dia itu pakai referensinya X1 ini, kita kan mau lihat hubungan antara X1 sama X2. Terus kalau di sini kita lihat hubungan antara X1 sama X3 gitu. Kan sama-sama pakai X1 kan. Jadi kayak at least gimana ya ngomongnya? Dia ada di referensi yang sama. Kalau misal kayak gitu, ini kan harusnya dia dibuang yang X13. Ini nggak usah kalian eliminasi karena dia dianggap tetap signifikan. Tapi kalau case-nya kayak X2 ini, kalau X2 ini kan dia continue kan berarti variabelnya. Kalau misal nilainya itu lebih dari 0,05, ya sama kayak regresi biasanya, tetap harus dieliminasi. Tapi kalau case-nya variabel yang kayak gini, yang ada referensinya ini, kalau misal salah satu ternyata harus dieliminasi, tapi variabel satunya ini tolak H0, jadi nggak harus dieliminasi, ya itu dianggap tetap signifikan. Aman? Berarti kalau di modelnya tuh yang X13 sama X12 itu jadi X1 aja apa apa tetap jadi X12 sama Nanti, X13? ya nanti nulisnya tetap X12 sama X13, karena kan modelnya itu kan beta, beta J, XIJ kan harusnya. Jadi sama aja, tetap nulisnya X12, X13. Oke, Mbak, makasih banyak. Oke, berarti aman ya guys sampai uji parsial. Terus kalau misal uji parsial udah selesai, kalau misal kalian mau eliminasi variabel dari data kalian, itu dilakuin di uji parsial ini. Baru lanjut selanjutnya ke kita ngecek ada over dispersi atau enggak. Over dispersi itu kan kalau misalnya nilai ekspektasi, nilai variansnya lebih besar dari ekspektasi. Sebenarnya itu bisa dideteksi dari statistika deskriptif, tapi biar lebih kredibel, kita pakai ini aja. Deviance dibagi sama derajat bebas. Ini tinggal dibagi kayak gini aja, terus ini kan keluar outputnya. Ini outputnya berapa ya? Aku nggak kelihatan. Nah, 1,05. Kalau misal 1,05 ini kan berarti dia lebih dari 1. Kalau misal lebih dari 1, berarti dia ada indikasi untuk
over dispersi. Maka selanjutnya kita nggak bisa lanjut pakai regresi Poisson, tapi kita pakai generalized Poisson regression yang akan dijelaskan sama Mia. Wait ya guys. Kira-kira sampai sini sebelum masuk ke generalized Poisson ini aman nggak atau ada yang mau ditanyain? Aku lanjut aja ya. Semoga sudah aman, guys. Oke, Oke. next kita masuk ke generalized Poisson regression. Jadi, seperti yang dijelasin Nisa tadi, kalau misal dia terindikasi ada overdispersi, kita tuh harus nyoba menggunakan model generalized Poisson. Nah, caranya pertama, kita tuh nanti bakal pakai library VGAM ini. Nanti kalian install dulu package-nya. Habis itu kalau udah diinstal, diaktifin dulu. Nah, terus kita bikin pemodelan barunya pakai generalize ini. Di sini dinamain GenPoise buat persamaannya, terus sama dengan VGLM dalam kurung variabel dependentnya, terus standar. Sorry guys, kepental. Wait, ya. Nah, terus kan itu udah nih keluar samanya. Terus sebenarnya stepnya sama kayak posong yang sebelumnya juga. Ada uji serentak dulu, habis itu uji parsial. Nah, uji serentak sama uji parsialnya sama juga kayak sebelumnya. Cuman kalau mau cara lebih cepat ya kalian lihat kayak biasanya aja lihat dari p-value-nya. Kalau misal si X1, 2, X1, X3-nya dan X2-nya itu p-value-nya yang kalau X1, 2 di sini p-value-nya 0,0363. Kalau yang X1, 3 dia 0,8336. Kalau yang X2 1,63 pangkat min 07 gitu. Jadi lihat di situ aja kalau dia lebih dari berarti kan nggak signifikan. Sama aja sebenarnya. Sama lihat ANOVA sebenarnya gitu. Terus ini kan salah satu udah ada yang signifikan ya berarti uji serentaknya terpenuhi. Terus buat uji parsialnya ternyata ada salah satu tuh yang nggak signifikan kan X13. Nah, tapi karena dia em, satu variabel di X1 kayak yang X12 jadi nggak apa-apa dia bayin aja buat value-nya. Habis itu terus, oh ya, buat pemodelan si generalized Poissonnya ini, dia itu kan ada intercept satu sama intercept 2. Jadi, intercept satu itu menandakan si em, min dari tetanya. Nah, sementara kalau yang intercept 2 itu dia menandakan dari lambdanya. Karena kalau yang intercept 2 itu menandakan buat persamaan dispersinya, sementara kalau yang si intercept satu ya udah kayak regresi Poisson biasanya gitu. Nah, terus di sini entar sebenarnya meskipun si intercept 2-nya itu tidak signifikan, tapi nanti tetap dimasukin model aja gitu. Nanti tinggal beta nolnya itu intercept satu ditambah intercept 2, terus berarti kan plus em, beta satu X1 2 yang 5,25 pangkat min 01, terus yang X1 3 ini 6,511 pangkat min 02 X1 3 plus 4,879 pangkat min 02 X2 gitu. Nah, terus sebelum masuk masuk ke AIC-nya, kita sebenarnya bisa ngelihat apa sih namanya kayak persamaan dispersinya.
kalau persamaan dispersi itu dia pakai yang namanya logit-link. Yang dimana kalau kalian tahu itu yang E pangkat min lambda per 1 plus E pangkat min lambda itu gitu. Nah, lambdanya itu tadi diwakili sama nilai yang scroll ke atas lagi nih, tolong. Yang intercept 2 tadi itu. Itu kan tadi lambdanya ya, min 4,670 E, ya itulah. Alias 46,7, min 46,7. Sorry guys, tadi rumusnya bukan E pangkat min lambda, tapi E pangkat lambda ya. E pangkat lambda per 1 plus E pangkat lambda. Nah, jadi nanti itu ternyata didapetin nilai lambda topinya itu sekitar 0 ketika si intercept 2-nya dimasukin ke persamaan apa logit linknya. Nah, itu sebenarnya menandakan kalau dia tuh sebenarnya kayak deket-deket banget sama hasilnya yang Poisson biasa. Nah, makanya next ketika kita cek di AIC, itu pakai Poise dolar AIC, terus kita lihat AIC-nya si persamaan generalize kita. Nah, yang apa? Yang Poisson biasa kan dia 448,0078, sementara yang generalize itu 450. Nah, itu kan kita kan kalau AIC kan ngelihat yang paling kecil ya buat milih model terbaiknya. Nah, berarti yang terbaik itu yang model biasa gitu. Terus kayak kalau kalian nanya kayak kan tadi apa over dispersi ya waktu dicek, tapi kok malah AIC-nya tetap bagusan yang biasa itu karena ya sebenarnya nggak selalu mm, generalize atau penyelesaian masalah dari over dispersi itu beneran fit bagus buat dia gitu. Dan tadi waktu kita ngelihat ngitung nilai lambdanya yang pakai E pangkat lambda per 1 plus E pangkat lambda itu ternyata dia hasilnya mendekati nol. Sebenarnya dia hampir ke apa namanya di equidispersi gitu. Jadi dia hampir sama kayak hasilnya si regresi Poisson yang biasa gitu. Udah deh, jadi kesimpulannya kita bakal tetap pakai regresi Poisson yang biasa tadi, nggak pakai yang generalized, meskipun kondisinya over dispersion gitu. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Sebenarnya nggak beda jauh sih buat itunya, sama yang Poisson biasa. Aman nggak guys? Yuk, yang mau nanya. Soalnya bedanya tuh cuma di sini, guys. Family, Mm-mm. Gen Poisson 0. Uji serentak Kalau parsial juga sama. yes. Yuk, aman nggak ada yang mau nanya? Atau ada yang mau diulang? Ada yang masih bingung? Ada Pak, yang nggak tahu saya minta informasinya? ulang boleh nggak, Pak? Yang Boleh bagian sih, mananya? man. Yang bagian itu, Mbak, kenapa kok si Intercept 2 itu kan PVL-nya kan 0,99 itu. Itu kenapa kok masih tetap dimasukkan ke dalam model, Mbak? Ini saya masih bingung di situnya. Oke, kenapa itu sebenarnya gimana ya? Karena dia juga intercept kan. Terus kita ngelihat kayak intercept 2 itu khusus buat si dispersinya gitu. Jadi kayak mau dia signifikan nggak signifikan, tetap kita masukin ke model karena emang kita perlu buat melihat hasil itu gitu. Jadi tetap dimasukin sih intinya. Dan nilai itu tuh nanti buat ngelihat si nilai lambdanya atau dari persamaan dispersi itu gitu. Eh, itu kan bisa dibilang kan masih di bawah satu ya, Mbak. Itu kan masih masih kecil hitungannya. Kalau semisal angkanya gede kayak semisal 3,279 itu masih tetap dimasukin ke model apa enggak, Mbak? Untuk beta 2 yang p-value-nya lebih dari 0,05 itu. Gimana Mer? Coba ulangin dong. Agak putus-putus, sorry sorry. Itu kan angkanya kan bisa dibilang kecil, Mbak, karena masih kurang dari satu. Mm-mm. Kalau misal angkanya itu 5 atau berapa gitu, itu masih masih tetap dimasukkan ke model gak, Mbak? Meskipun p-value-nya itu di atas Oh, 0,05. kalau P value sebenarnya dia nggak bisa lebih dari satu sih. Di antara rentang 0 sampai 1. Eh, bukan bukan p-value-nya, Mbak. Itu Apanya? yang estimate. Jika estimate-nya itu kayak angkanya kayak 3, koma berapa gitu atau 5 gitu. Oh, iya tetap bisa dimasukin. Karena kan dia nanti masuk ke persamaannya itu jadi E pangkat
lambda itu per 1 plus pangkat lambda. Nanti nilainya itu bisa kamu lihat buat ngelihat dia tuh ternyata beneran over dispersi atau enggak. Karena kan kalau over dispersi kan dia nilai lambdanya itu enggak nol gitu. Jadi kalau kita ngelihat regresi Poisson, lambdanya itu harusnya nol atau dia tuh memenuhi asumsi si equidispersi. Kalau dia over dispersi, dia tuh lambdanya nanti akan tidak sama dengan nol gitu. Aman nggak? Mbak, makasih banyak. Oke. Yang lain ada lagi yang mau ditanyain nggak? Ntar buat persamaan dispersinya bakal aku tambahin di linknya ya, sementara belum ada. Kalau sudah aman, ketik 1. Apakah aman, guys? Please jawab, kabari. Oke deh. Oke. Mbak Nisa jangan marah-marah. Oke, kalau sudah aman. Oke, kalau sudah aman, berarti kalian sudah ready mengerjakan oleh-oleh dari kita. Aku ada pertanyaan. Oh iya, boleh-boleh. Ini nggak disuruh buat paper kan, Mbak? Aduh, sumpah. Putus-putus, Ali. Ini nggak disuruh buat paper kan, Mbak? Oh, nggak disuruh bikin paper. Iya, nggak disuruh, Pak. Makanya karena nggak disuruh bikin paper, kita ada tugas, guys. Hehe. Ini titipan dari Bu Dina ya. Oke. Yang bisa share screen soal siapa, guys? Ini boleh tolong nggak? Boleh, boleh. Wait, wait. Oke. Oke, ini udah kelihatan belum? Manis. Oke. Ini ya guys, oleh-oleh dari kita bertiga untuk kalian. Jadi untuk tugasnya sebenarnya basically sama aja, sama yang tadi udah dijelasin. Tapi di sini datanya nanti kalian akses sendiri ya di sini. Datanya ini asistensi 5, terus tugasnya ini. Di mana nanti kalian ada 4 variabel, terus Y-nya itu yang children. Terus ya, mungkin akan dijelasin sama Mia aja. Oke, jadi buat soalnya sebenarnya sama aja. Kalian kita suruh buat ngerjain kosong gitu. Nah, di sini buat datanya ada di data asistensi 5 underscore 2026. Kalian buka aja ntar. Nah, nanti buat variabel Y-nya atau dependennya tuh buat yang children. Terus X1-nya age, X2 itu
yang elektrik S3 CEB dan yang sempat urban education gitu. Nah, terus yang pertama, kalian ngelakuin eksplorasi data kayak biasanya, kayak kalau kalian bikin paper gitu. Bebas sebenarnya mau min, varian, standar deviasi, pokoknya ada interpretasinya masing-masing. Dan jangan lupa visualisasinya juga, buat masing-masing variabel. Terus yang kedua, dicek dulu kan, eh, kalau kalian mau pakai regresi poisson harus cek dulu apakah si Y-nya itu dia berdistribusi poisson atau enggak. Nah, kalau iya berarti kan bisa dilanjutkan buat melakukan regresinya. Tapi sebenarnya kalau ntar kalian ngecek tapi ternyata tidak berregresi poisson, anggap aja sudah berregresi poisson gitu. Oke. Tapi tetap harus melakukan pengecekannya. Terus yang ketiga, kalian identifikasi asumsi multiko dulu alias PIF-nya. Terus yang keempat, masuk ke regresi potongan, masuk ke asumsi parameter, yaitu serentak, parsial, sama yang ekodispersi tadi. Terus selanjutnya, kalau emang dia terjadi overdispersi, bisa dilakukan tahapan selanjutnya dengan menggunakan generalized Poisson regression. Terus step-stepnya hampir sama kayak yang tadi, cuman ketambahan yang intercept 2 itu tadi kan, gitu, buat persamaan si eh, apa yang dispersinya gitu. Melakukan uji parameter juga, parsial serentak. Terus yang keenam, bandingkan model yang regresi Poisson biasa sama yang generalized Poisson dengan menggunakan AIC-nya. Terus lihat model terbaiknya itu yang mana dan sertakan alasannya. Ada yang mau ditanyain nggak, guys? Oh iya, buat deadline-nya kapan ya? Kapan ya, Nis dan Mario? Besok. Oh, kapan ya? Kalian ada request nggak? Ada mau request Del nggak? Tahun depan, Mbak. Untuk 1 minggu, Mas, Mbak. Minggu depan. Minggu depan. Oke, Ali. Nggak ada. Kamis kali ya, Kamis. 14 Mei. 14 Mei itu kapan? Ah, buset, masih udah 14 Mei, tahun lama banget. Kamis aja nggak sih? Kamis 2359. habis ETS. Rabu itu, Oh iya sih, Rabu minggu depan puasa aja nggak nggak sih? masuk itu. Habis ETS berarti hmm, nggak usah deh. 1 minggu aja ya. Kebanyakan pada bilang 1 minggu nih. Kita ambil voting terbanyak. Aman nggak, Marnis? Amaan. Jumat ya berarti ya. Oke, Jumat 2359. ya boleh. Jumat. Zaki tidak. Jumat tanggal berapa Berarti ya? 31. Jumat minggu depan ya 31. 2359 ya guys. 31 April. WIB. Oke. Nanti linknya nyusul ya guys. Hmm. Mas Mbak harus pakai software tertentu apa bisa bebas SPSS tertentu? Bebas, cuman kan kalau R ada sintaks yang bisa kalian itu ya, lampirin ya. Kalau misal mau pakai SPSS, pak apa SSN outputnya juga gitu. 1 semester. Eh, Oke, ya gitu aja sih guys. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Mbak, buat format tugasnya sama kayak yang asistensi pertama ya, Mbak? Apa gimana? Apa dibebasin ke kitanya?
Tadi nanya apa, Matt? Buat format penugasannya tuh sama kayak praktikum yang pertama apa bagaimana ya, Mbak? Mas, Mbak. Tadi itu di docs tugasnya udah ada formatnya kok. Oh, oke Mas, makasih banyak. Oke. Ya, kayak biasa, Mer. Ada interpretasinya juga ya, jangan lupa. Potensinya guys, 358. Nah, langsung dimasukkan. Oke, ada lagi nggak yang mau nanya? Aman. Oke, karena nggak ada yang tanya lagi ya, kita anggap aman. Jangan lupa nih buat presensinya 263658 bisa langsung diisi. Oke, karena semuanya udah dijelasin dan tugas juga udah. Itu aja buat asistensi kita hari ini. Makasih buat semuanya yang udah join malam-malam gini. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa ngerjain tugasnya dan jangan telat. Oke, itu aja sih. Terima kasih semuanya. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, Asih thank you semua. semuanya. Thanks Thank you all. all. Thank you all.